para penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Habib Rizik mendoakan para korban dan meminta kasus ini diusut tuntas. Amin ya Rab. Doanya Habib Rizik insya Allah selalu dikabulkan sama Allah SWT. Copot seluruh komandan yang bertanggung jawab di daerah itu tanpa terkecuali, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id Senin 3 Oktober 2022. Iya, ini jangan dipilih-pilih gitu yang dicopot. Ini nggak cuma copot, adili. Iya, nyawa manusia ini. Geram. Iya, ini membuat geram semua. Dan gue heran kalau masih ada yang bela-belain penggunaan gas air mata itu. Masih nyalain supporter. Kalian itu manusia bukan sih? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ucapan turut berduka cita atas wafatnya ya. Di sini di beritanya 130 ya, update terakhir, bahkan ada yang bilang itu wallahu alam 300-an ya, hampir 300 ya, 200-an lebih ya. Itu imam besar kita Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Semoga beliau umur panjang, sehat, afiat ya. Dan juga ada pernyataan dari pengacaranya ya guys, tentang tragedi berdarah Kanjuruhan Malang. Kubu Habib Rizik singgung KM 50, aparat sangat keterlaluan ya. Kali ini ya kan seperti yang gue bilang kemarin, ini akumulatif. Jadi keberingasan ya atau kebrutalan yang terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat kepolisian ini akumulatif gitu. Karena nggak ada tindakan hukum apa-apa gitu kepada mereka, bahkan ya Allah. Tapi kita baca dulu deh, kita jangan berkomentar tentang Habib Rizik dulu. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang, sehat, afiat. Kita baca dulu ini beritanya ya. Nih dari fakta kini, Habib Rizik turut berduka cita atas wafatnya 130 orang lebih di Stadion Kanjuruhan Malang Minggu 2 Oktober.
Jakarta, taklim bulanan Majelis Markas Syariah untuk Ikhwan laki-laki di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali digelar hari ini Ahad 2 Oktober 2022 mulai pukul 7 pagi. Walau cuaca mendung, para jemaah tetap mengalir berdatangan ke lokasi acara sejak pukul 6 pagi. Dalam kesempatan ini, Imam Besar Habib Rizik Syihab, semoga beliau umur panjang sehat afiat, menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya 100 lebih para penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Habib Rizik mendoakan para korban dan meminta kasus ini diusut tuntas. Amin ya Rabb. Doanya Habib Rizik insya Allah selalu dikabulkan sama Allah SWT. Amin. Sebagaimana diketahui, kerusuhan terjadi pasca tuan rumah ARMA FC kalah 2-3 dari Persebaya Sabtu 1 Oktober ya. Lebih dari 150 orang diduga menjadi korban meninggal dunia dan luka-luka akibat kericuhan tersebut. Tidak terima atas kekalahan itu, ribuan pendukung tuan rumah merangsek masuk ke dalam lapangan dan memicu kericuhan di lapangan. Akibatnya sejumlah korban berjatuhan. Enggak, itu pemberitaannya gue bukan enggak percaya fakta kini, bukan. Cuman masuknya itu memang ada ricu, tapi bukan ricu yang wah gitu, enggak. Ada pembanding, gue punya pembanding, jadi gue merasa benar gitu. Pembandingnya apa? Waktu Persebaya main juga ada ricu, tapi itu lebih parah itu. Ya, dari pantauan MNC Portal di Indonesia, di lokasi kericuhan dimulai ketika para Aremania turun ke lapangan. Begitu peluit panjang dibunyikan sekitar pukul 22.00 WIB. Mereka kecewa setelah tim kesayangan mereka kalah dari sang rival bebuyutan. Di atas lapangan, para Aremania terlihat merusak beberapa fasilitas stadion dan juga bentrok dengan petugas keamanan. Bahkan terpantau satu buah mobil rusak parah karena menjadi bulan-bulanan para pendukung tim tuan rumah. Namun petugas keamanan berusaha untuk mengontrol situasi yang tidak kondusif itu. Gas air mata pun mereka lontarkan ke arah tribun penonton. Ya itu sebetulnya bisa dikondusifkan kok, nggak perlu pakai gas air mata. Mobil water cannon itu ada. Kondisi tersebut membuat sejumlah penonton ada yang terinjak-injak oleh penonton lainnya. Selain itu juga ada yang sesak napas karena sangat berdesak-desakan. Iya, nggak perlu kena gas air mata aja kalau berdesak-desakan di stadion begitu ya. Dan itu kecurigaan itu ada ditutupnya pintu itu. Sebelum pertandingan usai itu biasanya 5 menit sebelum pertandingan usai pintu dibuka. Ini ditutup terus ditembak. Gak usah jauh-jauh di ruangan gue nih. Kalau kita ngerokok mulu terus pintu nggak dibuka, ngap. Apalagi kalau di sini penuh, ditambah ngap. Untungnya para pemain dan tim ofisial Persebaya langsung dievakuasi oleh petugas keamanan. Begitu laga selesai, mereka dibawa keluar dari Stadion Kanjuruhan dengan 4 kendaraan barakuda. Selain akibat ulah oknum supporter yang brutal sebagai awal pemicu konflik, salah satu penyebab banyak korban adalah tembakan gas air mata ke arah tribun supporter. Ternyata keputusan kepolisian untuk menembakkan gas air mata ke tribun penonton sudah melanggar regulasi FIFA. Semua itu tercantum dalam pedoman FIFA Stadium Safety dan Security Regulation. Pada pasal 19 poin B disebutkan sama sekali tidak diperbolehkan penggunaan senjata api dan gas air mata untuk pengendalian massa. Imbasnya Indonesia terancam mendapat sanksi FIFA. Hanya saja sampai sejauh ini belum ada konfirmasi apakah benar akan ada sanksi akibat pelanggaran ini atau tidak. Jika ada, dalam bentuk apa sanksi itu ya. Kalau gue sih udah nggak mikirin FIFA-nya ya. Ini yang bertanggung jawab masalah penembakan atau penggunaan gas air mata itu brutal itu. Iya, nggak paham lagi deh. Ya. Sekarang kita baca beritanya, tapi yang pasti ya kita aminkan semua doa Habib Rizik. Mudah-mudahan kita juga doakan Habib Rizik insya Allah umur panjang sehat afiat. Jadi Habib Rizik memperhatikan ini juga ya guys, memperhatikan, minta diusut tuntas. Sementara itu ada berita lain ya. Berita lainnya yaitu tragedi berdarah Kanjuruhan Malang. Kubu Habib Rizik singgung KM 50. Aparat sangat keterlaluan. Ini dari Pojok 1. 3 Oktober 2022. Pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengutuk keras tragedi berdarah Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan supporter Arema atau Aremania. Atas insiden tragedi berdarah itu, Aziz Yanuar mendesak Kapolri mencopot seluruh komandan yang bertanggung jawab di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Jika bicara hukum dan keadilan, maka seret seluruh aparat yang diterjunkan yang ada di sana. Copot seluruh komandan yang bertanggung jawab di daerah itu tanpa terkecuali, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id Senin 3 Oktober 2022. Iya, ini jangan dipilih-pilih gitu yang dicopot. Ini nggak cuma copot, adili.
Iya, nyawa manusia ini. Menurut Aziz, aparat yang ditugaskan di Stadion Kanjuruhan Malang tugasnya untuk menjaga ketertiban para supporter Arema. Apapun alasannya yang diterjunkan di sana tujuannya menjaga ketertiban, bukan membunuh rakyat, ujarnya. Sepakat. Nah ini gampang itu apa nyawa rakyat ini diambil. Dan nggak ada tindakan. Kemarin aja yang KM50 aja nggak di penjara ya, nggak ditahan ya. Nggak dihukum, nggak dapat hukuman ya. Allah. Aziz Yanuar tak merasa heran begitu banyak bukti kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat. Salah satu bukti nyata kata dia insiden pembunuhan Laskar FPI di Tol Cikampek KM50. Banyak sudah bukti kekerasan dari mereka, ini sangat keterlaluan dan sering sekali berulang. Betul. Kekerasan aparat ini. Kekerasan aparat nggak cuma aparat ke rakyat, aparat ke aparat. Itu Irjen bintang 2 ngebunuh ajudannya sendiri. Karena itu Aziz menyindir para aparat yang represif dalam bertugas. Mereka yang digaji dengan uang pajak rakyat harus menjadi pengayom terhadap masyarakat. Harusnya mikir bahwa dari ujung kepala hingga kaki mereka bahkan sampai keluarga mereka itu dibiayai oleh rakyat. Jadi malu harusnya itu jika sama rakyat, begitu ujarnya. Nah, tadi kita udah angkat anggarannya 1,03 triliun. Untuk gas air mata aja uang rakyat dari APBN. Aremania memberikan kesaksian terkait tragedi berdarah Kanjuruhan Malang. Dari VIP, supporter Arema bernama Rangga ini melihat polisi menembakkan 5 kali gas air mata dan 2 mengarah ke penonton di tribun. Sementara 3 kali tembakan gas air mata jatuh di dekat tribun untuk menghalau penonton. Menghalau penonton nggak perlu pakai gas air mata. Pakai water cannon bisa, Pak. Gemes gue. Rangga melihat ada 1 gas air mata yang jatuh di antara tribun 2 dan 4. Selain itu ada 2 gas air mata yang jatuh di antara tribun 10 hingga 13. Lalu ada 2 gas air mata yang ditembakkan langsung ke tribun 12 dan tribun 14 yang masih penuh penonton. Gas air mata ini ditembakkan ke tribun. Saya lihat sendiri di tribun 12 dan 14 itu langsung mengenai kerumunan. Seharusnya itu kan ke udara, jelas Aremania ini geram. Iya, ini membuat geram semua. Dan gue heran kalau masih ada yang bela-belain penggunaan gas air mata itu. Masih nyalain supporter. Kalian itu manusia bukan sih? Gas air mata yang ditembakkan ke tribun 12 dan 14 itu sontak membuat supporter panik dan berhamburan. Saya yang duduk di VIP juga kerasa pedas dan perih di mata. Padahal VIP tidak ditembak gas air mata. Hanya kena asapnya saja. Bayangin kena asapnya aja VIP begitu. Bayangkan yang langsung ditembak ke kerumunan. Bagaimana rasanya? Mereka berhamburan panik dan bisa dibayangkan pintu keluar tribun itu kecil. Jelas Aremania soal tragedi berdarah Kanjuruhan Malang ini. Ini harus diusut tuntas. Ini kebrutalan. Arogansi. Kok bisa penggunaan gas air mata? Ini harus tanggung jawab. Kepolisian harus tanggung jawab. Ini terus akan kita kawal. Jadi ya kalau dari Habib Rizik mendoakan insya Allah dan minta diusut tuntas dari pengacaranya. Iya memang sudah merasakan ini. Arogansi aparat yang seperti ini. Gampang banget gitu. Untuk nyikat rakyat. Jangan Pak. Kami ini rakyat. Jangan gampang-gampang disikat. Kalian hidup juga dari rakyat. Ini mudah-mudahan ini harus kita kawal ini. Dan buat teman-teman ya semuanya, ini bukan lagi tentang klub bola sayang, bukan. Ini tentang rakyat, nyawa, nggak ada sepak bola seharga nyawa. Nyawa manusia nih. Indonesia selama rezim Pak Jokowi ini ya, KPPS berapa ratus yang mati, Bawaslu, KM50. Brigadir J, sekarang ini OPM. Selama rezim kepemimpinan Pak Jokowi ini nyawa manusia kayaknya murah banget. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Sumbernya di mana ini? Dikit-dikit sikat, dikit-dikit represif. Ini kalau rakyat marah serem. Nah cuman memang rakyat Indonesia ini sabarnya luar biasa. Dah, gitu aja rakyat Indonesia. Mau dibiarin aja yang begini. Diam aja ngelihat yang begini. Enggak, gue akan bersuara. Kalian yang komentar negatif sama channel gue, bodoh amatan.
Bodoh amatan. Gue tetap akan bersuara sampai ajal. Bahkan gak cuma bersuara, bila diperlukan nyawa untuk rakyat Indonesia. Gue gak mau ikut-ikutan sekarang yang euforia, copra-capres, gak ada. Rakyat dulu pikirin. Rakyat. Ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, Allah selamatin ini bangsa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa Habib Rizik. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang, sehat, afiat, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah berada di barisan beliau dalam menyampaikan kebenaran, berjuang untuk kebenaran. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, semangat Arema, semangat supporter bola, semangat Indonesia. Nggak boleh dibiarin, nggak boleh dibiarin. Harus dilawan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.